Ya, saya Wanto Sugito, sarjana sosial Islam, lulusan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Hari ini saya diberikan kesempatan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua DPC PD Perjuangan Kota Tangerang Selatan, yang juga Ketua Umum organisasi saya PD Perjuangan, Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM). Saya 6 tahun di pesantren ya, di Jawa Timur, di pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo, lalu pada tahun 92 hingga 98, lalu kemudian melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, lalu kemudian hari ini melanjutkan lagi studi di Universitas Nasional ya, Magister Ilmu Politik, yang mungkin Agustus ini atau Oktober sudah selesai. Nah, saya memiliki orang tua yang memang secara ekonomi kurang beruntung. Jadi bapak saya tukang becak ya di jalur Kampung Melayu ke Cawang ya. Lalu kemudian ibu saya tukang sayur keliling. Nah, itu tentu menjadi sejarah penting dalam hidup saya untuk membuktikan bahwa kita bisa berbuat baik kepada siapapun dan khususnya kepada orang tua. Nah, itu yang menjadi salah satu motivasi saya. Nah, bergabung ke dalam PD Perjuangan memang setelah reformasi, tepatnya pada tahun 2004. Pada tahun 2004 saya berserta senior-senior yang di dalam aktivis pergerakan reformasi seperti Bung Bitor Suryadi, Bung Budiman Sujatmiko, Bung Masinton Pasaribu dan sebagainya. Saya yang paling junior saat itu diajak bersama-sama kurang lebih 52 aktivis reformasi mendeklarasikan diri bergabung ke dalam PD Perjuangan dengan mendirikan yang namanya Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM). Jadi tepatnya 2004 kita mendeklarasikan bergabung ke dalam PD Perjuangan dengan membentuk skoci yang namanya REPDEM itu, tetapi 2008 baru diterima dan dikukuhkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi prosesnya tetap panjang ya, sehingga pada tahun 2008 Ibu Megawati mengukuhkan kami semua 52 aktivis anti Orde Baru yang kemudian mengukuhkan REPDEM sebagai saya partai, baru saya memiliki KTA. Jadi memiliki KTA yang pada akhirnya saya dulu pernah jadi jurnalis, kemudian sekarang 2009 saya tepatnya setelah dideklarasikan sebagai saya partai, sebagai kader partai saya resign dari media, yang kemudian saya betul-betul aktif di dalam organisasi kepartaian. Nah, dan saat ini saya dipercaya dan diamanatkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri menjadi Ketua Umum Relawan Perjuangan Demokrasi periode keempat. Jadi setelah Bung Bitor Suryadi, Bung Budiman Sujatmiko, Bung Masinton, baru saya menjadi Ketua Umum Relawan Perjuangan Demokrasi melalui rapat kerja nasional yang secara aklamasi saya dipercaya oleh rekan-rekan seluruh Indonesia, dan SK saya ditandatangani oleh Ibu Megawati Soekarno Putri dan Pak Sekjen. Nah, dalam konteks olahraga memang saya hobi di treadmill ya, lari, lalu kemudian setiap pagi saya rutin dari jam 8 sampai jam setengah 9 minimal 30 menit lah treadmill di rumah gitu. Kalau kemudian olahraga yang lain ya renang, saya rutin seminggu sekali kalau renang. Lalu kemudian saya juga kebetulan di Tangsel ini karena saya suka aja dengan olahraga-olahraga yang punya tantangan kayak woodball yang belum terlalu populer, saya mau tuh. Jadi kalau udah populer jenis cabang olahraganya saya agak kurang, tapi karena jenis cabang olahraganya baru yang masih belum populer di masyarakat, begitu ada rekan-rekan atlet woodball minta saya menjadi ketua cabang olahraga woodball, saya ambil. Jadi saya juga aktif di woodball ya seminggu sekali lah, tapi dalam keorganisasian saya sebagai ketua cabang olahraga woodball di Tangerang Selatan. Itu sejenis mini golf lah kalau bisa dikatakan. Tapi karena memang banyak tantangannya, banyak belum lengkap misalnya beberapa infrastrukturnya. Tapi kalau di Tangsel kita udah punya di jalur pipa gas tuh Pamulang. Jadi kalau teman-teman mau latihan woodball seminggu sekali setiap hari Sabtu saya pasti di sana tuh. Nah, jadi kalau Bang Pro lawan saya pasti kalah. Oh. Ya, itu selain itu ya sepeda juga biasalah. Biasanya DPC juga setiap seminggu sekali senam. Senam rutin ya, dari jam 7 sampai jam setengah 9 kita rutin.
Terus goes bersama itu sebulan 2 kali lah. Waktunya fleksibel, tapi biasanya kita sepakat itu 2 bulan, 1 bulan 2 kali, ya bisa ratusan, bisa puluhan. Tapi karena belakangan situasi pandemi gini banyak kita kurangi, karena aktivitasnya nggak boleh banyak berkerumun kan. Ya moga-moga pandemi segera selesai lah. Ada nggak nasihat orang tua dari Mas Wanto nih yang cukup membekas dan kemudian menjadi energi yang luar biasa? Ada. Jadi ibu saya sih ya, ibu saya yang sering bilang nggak boleh pernah mundur dari sesuatu yang kamu inginkan. Misalnya kalau kamu punya cita-cita, hajar aja terus, kata ibu kamu. Jadi ibu saya itu nggak pernah nyuruh, misalnya walaupun saya dari santri ya, saya harus jadi kiai dan sebagainya, pilihan ada di kamu. Kalau kamu sudah memilih, jangan pernah bergeser. Ibu saya bilang gitu. Ibu menjadi tukang sayur agar kamu membiayai kamu untuk sukses. Nah, jadi saya tahu keinginan kamu dalam dunia politik, ibu nggak larang. Jadi sejak karena saya dendam dengan kemiskinan, bukan dendam dengan kemiskinan dalam konteks saya dendam dengan situasi di zaman Orde Baru yang mempersulit ekonomi orang tua saya. Sehingga begitu saya lulus pesantren, saya punya motivasi untuk merubah sistem Orde Baru yang mengeksploitasi sehingga membuat orang tua saya menjadi sulit. Nah itu yang kemudian pada akhirnya saya izin kepada ibu saya waktu di zaman reformasi di kampus IAIN, waktu itu belum UIN, dan ibu saya bilang itu, kalau kamu punya pilihan dalam hidupmu memang berpolitik dan banyak bermanfaat, kamu maju aja, tabrak aja, hajar terus. Ibu nggak bakal arahin kamu mau kemana-kemana, yang penting kamu berbuat baik, jujur, hajar terus apa yang kamu inginkan, itu doang. Ya, Mas Wanto itu kan santri ya, kemudian melanjutkan di perguruan tinggi Islam juga gitu. Tapi kenapa memilih partainya itu bukan partai yang berbau Islam juga, tapi partai nasional? Nah itu dia. Jadi konstruksi berpikir saya waktu di pesantren itu memang kiainya cukup nasionalis dan kebangsaan ya. Lalu kemudian saya ini kan waktu di pesantren juga beberapa kali sering temukan buku-buku Bung Karno ya, buku-buku Bung Karno, dan beberapa saya pelajari. Dan Bung Karno itu yang saya membuat tertarik dengan PD Perjuangan karena pemikiran Bung Karno itu tertuang dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai. Bahkan pemikiran Bung Karno menjadi materi wajib kaderisasi di partai. Nah yang saya cukup menyentuh dari pemikiran Bung Karno, misalnya sejak usia beliau 15 tahun, konstruksi berpikir tentang Islam dan kebangsaannya itu dibentuk oleh guru dan kiai yang dikenal sebagai tokoh syarikat Islam, Hos Cokroaminoto. Bahkan kiai-kiai Bung Karno itu kan seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, lalu kemudian Habib Ali Al-Habsyi Kuitang, lalu kemudian beliau juga sosok Muhammadiyah ya. Nah itu yang kemudian bagi saya Bung Karno juga selain nasionalis tapi keislamannya juga cukup teruji ya. Karena Bung Karno pernah bilang di buku Sarinah, dalam cita-cita politikku, aku ini seorang nasionalis. Dalam cita-cita sosialku, kata Bung Karno, aku ini sosialis. Dalam cita-cita sukmaku, kata Bung Karno, aku ini teis, sama sekali percaya dan mengabdi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu yang membuat saya terinspirasi bahwa satu-satunya yang bisa membuat negara ini bertahan ya karena konsepsi dasar negara yang dia cetuskan pada tanggal 1 Juni 45 yaitu Pancasila. Gitu loh. Pancasila yang kemudian muatannya adalah ya Bhinneka Tunggal Ika, persatuan. Tidak bisa negara dipaksa untuk hanya satu kepentingan, golongan dan sebagainya. Itu yang membuat spirit dan inspirasi sehingga PD Perjuangan bagi saya adalah rumah besar kaum nasionalis gitu. Jadi semua di PD Perjuangan tuh bisa masuk, mau dia ulama besar, mau dia penjahat pun dan sebagainya. Tetapi PD Perjuangan membuka ruang untuk semua suku, budaya, agama dan profesi. Saya yakin kalau niatnya sudah baik, buktinya setiap pemilu alhamdulillah PD Perjuangan selalu mendapat ruang di masyarakat dengan memenangkan pertempuran gitu. Jadi itu yang membuat saya terinspirasi kenapa bergabung ke PD Perjuangan. Makanya Repdem itu punya tagline juga, saya partai yang saya pimpin, soliditas marhenis, karena Bung Karno itu terinspirasi
gagasan Marhainisme aja yang cikal bakal Pancasila yang dia cetuskan dalam pidato tanggal 1 Juni 45 itu aja dari nama seorang petani, Ki Marhain ya. Jadi Marhain yang kemudian Bung Karno pernah ketemu pada tahun 1921-an di Bandung saat kuliah, menemukan nama seorang petani bernama Ki Marhain. Ditanya oleh Bung Karno, Ki Marhain, untuk apa Anda bekerja dengan cakul Anda punya? Untuk keluarga, menghidupkan keluarga dengan sebidang tanah, dan ini punya siapa? Saya tidak bekerja dengan siapapun, ini alat produksi saya, kata Ki Marhain, untuk menghidupkan keluarga saya. Dari nama seorang petani aja Bung Karno terinspirasi untuk membangun nama seorang petani menjadi ideologi perjuangan. Bahkan pada tahun 27 Bung Karno melahirkan Partai Nasional Indonesia, itu gagasan asas perjuangannya adalah Marhainisme. Nah, jadi ya saya bisa dikatakan sebagai Soekarnois nasionalis karena saya punya punya pemahaman bahwa Pancasila atau gagasan Bung Karno yang dia lahirkan yang kemudian hari ini menjadi ideologi kebangsaan itu menjadi satu falsafah yang saat ini masih cukup efektif dan bisa mempersatukan Indonesia dari lintas suku, budaya, dan agama. Banyak contoh negara misalnya di Timur Tengah dan sebagainya bubar karena memaksakan satu paham sendiri. Nah, Indonesia dengan ratusan juta penduduk dengan ideologi Pancasila dan sebagainya, dan itu bisa mempersatukan kita semua. Nah, itu kan salah satu kontribusi besarnya juga Bung Karno gitu. Mas Alto, ada nggak satu peristiwa yang kemudian menjadi titik balik dalam hidupnya? Apa? Satu peristiwa yang kemudian menjadi titik balik dalam hidupnya. Saya? Ya, saya masuk ke PDI Perjuangan sebenarnya awal komunikasinya saya diterima oleh almarhum Pak Taufik Kemas, suaminya Ibu Megawati Soekarno Putri. Bagi saya beliau orang yang sangat baik. Jadi waktu saya masih jadi aktivis Repdem tahun 2004 deklar dan saya masih dalam status jurnalis, Pak Taufik itu menjadi salah satu mentor yang saya berasal dari tukang sayur, dari anak tukang beca, dengan kelas Pak Taufik yang suaminya presiden, komunikasinya tanpa batas. Jadi beliau waktu saya masih jadi jurnalis saat itu dan masih menjadi aktivis Repdem itu rutin, bahkan tiap subuh setelah sholat subuh dia nelpon saya. Jadi rutin tuh peristiwa itu dari mulai tahun 2004 akhir ya, 2005 sampai 2009 tuh nyaris saya aktif komunikasi, tapi saya tidak menjadi stafnya dan sebagainya, enggak. Tapi saya tahu dia orang baik saja gitu, karena beberapa kali dia mengajak saya diskusi di Teguh Umar dan sebagainya, itu yang saya lihat tuh teman-teman aktivis semua yang tanpa batas dia berdiskusi. Di situ ada Pak Basarah yang sekarang wakil ketua MPR, ada Pak Masinton Pasaribu ya, ada Ditor Suryadi, ada Budiman ya. Saya rasa karakteristik dan sifat Pak Taufik Kemas itu benar-benar menjadi referensi hidup saya gitu. Makanya saya bertekad kalau kelak saya diamanatkan masuk dalam kekuasaan politik, baik di legislatif dan eksekutif, tirunya almarhum pasti akan saya tiru. Karena apa tuh yang ditiru dia? Dia itu tidak bisa mendengar dan melihat orang susah ya. Jadi dia pernah bilang begini waktu saya masih aktivis. Saya waktu itu ke Teguh Umar pakai motor bebek lah, rambut gondrong, masih dia buka dengan sekelas suami presiden ya. Dan itu kan bagi saya sesuatu yang luar biasa ya, dari golongan rakyat biasa yang kemudian dibuka sebaik mungkin. Dan dia pernah mengatakan, suatu saat kalau lo jadi sesuatu, kata Pak Taufik, suatu saat kata dia, lo anak muda, gua nggak lihat lo hari ini, aku nggak lihat kau hari ini, dengan bahasa Palembangnya ya. Aku tidak lihat kau hari ini. Kau hari ini gondrong, kau hari ini dekil, kau hari ini jelek, tapi suatu saat kau jadi aset bangsa. Suatu saat kalau kau jadi orang, ada dua yang kau tidak boleh lupa dan tidak boleh kau tolak. Orang minta bantuan karena sakit, orang minta bantuan karena mau sekolah. Nah, itu yang saya sampai sekarang ya. Nah, itu yang kemudian begitu saya jadi ketua DPC, walaupun saya belum di dalam kekuasaan legislatif dan eksekutif, tapi saya punya anggota yang 8 ya di anggota DPRD. Jadi saya nggak bisa itu yang namanya tidak merespon warga karena persoalan ditolak rumah sakit dan sebagainya. Saya tuh marah kalau sampai ada penolakan gitu. Karena saya teringat betul tuh
apa yang disampaikan oleh almarhum. Makanya saya mau agak sedih dikit kalau memang ngomongin Pak Taufik ya. Memang dia baik betul gitu, semua golongan dia terima, dan dua kalimat itulah yang saya nggak bisa lupa gitu. Jadi kalau suatu saat lu jadi orang, lu tidak boleh tolak yang namanya orang sakit minta bantuan sama orang yang minta bantuan sekolah. Itu doang lu nggak boleh tolak. Terserah, tapi itu doang, itu penting dalam kehidupan lu. Jadi saya lihat memang orang sakit, orang mau sekolah itu banyak dibantu oleh Pak Taufik dengan kekuatan posisi politik yang dia punya ya. Nah itu menjadi salah satu motivasi saya juga. Hari ini kan kita belum bisa berbuat banyak ya. Kalau Tangsel masih bisa lah kita bantu masyarakat masuk ke rumah sakit dan sebagainya. Tapi secara nasional kan saya belum bisa lakukan. Nah tapi saya yakin ada waktunya lah. Takdir sejarah pasti berpihak pada yang berproses. Ada nggak obsesi yang masih harus dicapai nih, yang belum ya legislatif belum. Legislatif, ya. Jadi bagi saya legislatif itu kan perlu kita rebut karena dia bisa menyuarakan gitu loh. Kalau kemudian suara-suara yang bisa kita dengungkan untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya eksekutif, maka bisa menyeimbangi kinerja pemerintah yang bertanggung jawab terhadap beberapa aspek-aspek kehidupan masyarakat gitu, baik pendidikan, kesehatan dan sebagainya yang tadi. Kalau kemudian pengawasan sudah maksimal kita lakukan, dirasa eksekutif perlu kita raih, ya mau tidak mau, kalau memang menyempurnakan seluruh pergerakan yang kata Bung Karno tadi, mass forming menjadi mass unwinding, menyusun kekuatan menjadi menggunakan kekuatan, ya kenapa tidak? Semua kita sempurnakan gitu. Tapi saya masuk dalam kekuasaan politik itu tujuannya karena itu. Pertama marah dengan Orde Baru yang mempersulit ekonomi orang tua saya. Lalu kemudian kedua terinspirasi gagasan Pak Taufik Kemas tadi. Itu. Mas bisa ceritain nggak bagaimana kehidupan keluarga Mas Wanto ini, artinya istri dan keluarganya? Nah, karena kan bagaimanapun keberadaan Mas Wanto kan tidak lepas dari keluarga. Oh iya, jadi ya saya waktu masih di Graha Pena, masih jadi jurnalis pada tahun 2005 ya. Jadi saya masih di Graha Pena itu. Ketemu dengan orang magang ya, perempuan magang itu dari IPB, dia lulusan IPB, magang di Graha Pena, ketemu di lift, ya ternyata begitu saya godain ternyata menjadi jodoh saya kan. 2006 dia anak magang lulusan IPB yang transit di Graha Pena mau dapat beasiswa ke Jepang, dapat beasiswa ke Jepang, tapi karena 2006 saya bawa beliau, jadi saya waktu dia masih magang sebagai jurnalis infotainment dulu di Graha Pena, di Bibir Mer ya, Bibir Mer kan ada dulu. Nah, saya bangun hubungan ya, lalu kemudian saya juga minta saya bawa termasuk ke Pak almarhum, saya bawa ke Pak Taufik. Setuju nggak ini dari IPB dan sebagainya, termasuk orang tua saya. Saya bilang setuju, makanya oleh karena itu 2006 Pak Taufik minta, ya udah kamu nikahi. Jadi 2006 Pak Taufik menjadi saksi nikah saya. Nah, Pak Taufik Kemas. Jadi banyak peran sejarah yang nggak bisa saya lupa dah dari peran almarhum gitu. Jadi 2006 saya menikah dengan Pak Taufik, dengan istri saya, disaksikan oleh Pak Taufik, bahkan dibantu oleh beliau, banyak oleh beliau, itu yang luar biasa ya situasi itu. Paling kita orang tua kan nggak bisa bantu, kan orang tua bilang saya mau menikah, iya tapi bapak nggak punya uang ya, kamu atur aja katanya. Ya sampai begitu, ya pasti kita nggak mungkin merepotkan orang tua kan, karena secara ekonomi juga terbatas. Jadi ya Pak Taufik bantu semua, bahkan pernah ke rumah orang tua, itu sesuatu yang pernah ke rumah orang tua saya di gang-gang kecil gitu. Di daerah mana? Di Cilitan, di Cawang, di Gang Intirup. Nah itu kan sesuatu yang luar biasa ya, nggak sampai seumur hidup saya sudah pasti istiqomah di PD Perjuangan. Sejarah itu yang agak selain setuju dengan pemikiran Bung Karno, ya, selain persoalan sepaham dengan pemikiran Bung Karno, tetapi ternyata tindakan dalam kehidupan juga dilakukan oleh Pak Taufik Kemas. Itu yang kemudian hingga hari ini saya bertahan. Istri memang
menyerahkan semua pilihan pada saya. Dia hanya memberikan kepercayaan penuh gitu. Jadi hingga hari ini alhamdulillah nggak pernah ribut kita. Iya kan? Karena dia tahu, dia sudah dibilangin sama Pak Taufik dulu, kamu kawin sama Klutuk nanti ditinggal-tinggal kamu. Dia nih aktivis nih katanya. Sering keliling-keliling gitu. Apalagi Repdem nih. Repdem ntar pasti se-Indonesia nih anak sibuk. Ya karena diterima, karena nggak ada masalah dengan resiko yang akan terjadi, ya istri saya sampai sekarang masih bertahan. Jadi dari 2006 sampai 2023 udah berapa tahun tuh? 2022 15 tahun ya, udah luar biasa lah, udah melewati tempaan-tempaan ya. Support lah, bahkan saya yang mendorong saya untuk sekolah lagi istri kan. Istri yang mendorong, istri dan Pak Sekjen juga mendorong saya kan. Jadi saya sama Sekjen juga sering diskusi. Moto hidup saya, bermimpilah setinggi langit, jikapun kau jatuh di antara bintang-bintang. Nah, jadi kita harus terus bermimpi setinggi langit, bermimpi sebaik mungkin, memiliki cita-cita setinggi mungkin. Kalaupun tidak terkabul, ya paling tidak setengahnya terkabul lah. Jadi itulah kata Bung Karno. Jadi moto apa yang dikatakan Bung Karno, bermimpilah setinggi langit, jikapun kau jatuh di antara bintang-bintang, itu menjadi moto hidup saya hingga hari ini. Saya rasa itu saja, dan jangan lupa selalu berpikir positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!